Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, I'm back. After summary almost some work. Seperti yang kalian lihat dari judulnya, hari ini kita bakal bahas sama-sama tentang kisah Ratu Mesir yaitu Cleopatra. Kalau bicara tentang sejarah Mesir kuno, itu banyak banget hal-hal menarik. Salah satunya adalah kisah Cleopatra. Ratu Mesir yang dengan hanya mendengar namanya, kita tuh langsung kebayang sama kecantikannya dan kecerdasannya. Begitu juga dengan kisah kehidupan yang menarik, mulai dari perebutan kekuasaan hingga percintaan yang rumit. Bagaimana tidak? Kecantikan dari Cleopatra ini bahkan memikat hati Kaisar Romawi yang paling terkenal di dunia, yaitu Julius Caesar hingga Mark Antony. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan kisah Cleopatra? Don't go anyway, keep on watching. Oke, yang pertama kita bahas tentang masa kecilnya sang Ratu Mesir yang bernama lengkap Cleopatra Philopator. Dia dilahirkan pada bulan Januari pada tahun 69 sebelum Masehi dan wafat pada tanggal 12 Agustus pada tahun 30 sebelum Masehi. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Cleopatra, tetapi perlu diketahui bahwa Cleopatra berdarah Yunani, bukan keturunan dari Mesir. Dia dilahirkan pada awal tahun 69 sebelum Masehi, anak ketiga dari 6 orang bersaudara, dan lahir di kalangan dinasti Ptolemaic, dinasti Yunani yang menguasai Mesir. Ia mempunyai 2 orang kakak dan seorang adik perempuan, serta 2 orang adik laki-laki. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria yang merupakan kota terbesar dan termewah saat itu. Kerajaan dari ayah Cleopatra tidak aman akibat tekanan dan konflik dari luar dan dalam perebutan kekuasaan, serta konflik dalam seperti pemerintahan sentralisasi dan korupsi politik. Fir'aun dari wangsa Ptolemaios dinobatkan oleh Imam Besar Phat di kota Memphis. Fir'aun wangsa Ptolemaios bertutur dalam bahasa Yunani dan memerintah Mesir selayaknya kepala-kepala monarki Yunani Helenistik, bahkan menolak mempelajari bahasa asli Mesir. Cleopatra justru berbeda. Ia sudah mampu bertutur dalam beberapa macam bahasa saat mencapai usia dewasa dan menjadi penguasa pertama di wangsa Ptolemaios yang belajar bahasa Mesir. Ia juga mampu bertutur dalam bahasa Ethiopia, bahasa Trogodit, bahasa Ibrani atau bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Media, bahasa Partia, dan bahasa Latin. Oke, selanjutnya, semasa kecil Cleopatra telah menjadi pesengketaan dalam keluarganya sendiri. Dikatakan bahwa ayahnya selamat dari 2 usaha pembunuhan ketika seorang pelayan menemukan ular berbisa yang mematikan di tempat tidurnya. Ptolemaios diusir rakyat dari Alexandria yang akhirnya melarikan diri ke Romawi. Ptolemaios menggulingkan anak perempuan tertuanya pada tahun 55 sebelum Masehi dan menghukum mati anaknya yaitu Berenice. Gimana sih cara bacanya? Kakak perempuan lainnya yaitu Taipena mengambil tahta dan tidak lama kemudian ia meninggal. Ptolemaios meninggal pada bulan Maret tahun ke-51 sebelum Masehi. Walaupun Cleopatra menikahi adiknya, ia menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk berbagi kekuasaan dengannya. Yang mana hal tersebut membuat ia yang pada saat itu berusia sekitar 18 tahun dan adiknya berusia sekitar 12 tahun menjadi pemimpin gabungan. 3 tahun pertama, kekuasaan mereka sulit karena permasalahan ekonomi, kelaparan, banjir sungai Nil, dan konflik politik. Pada bulan Agustus tahun 51 sebelum Masehi, relasi mereka rusak. Cleopatra menurunkan nama Ptolemaios dari dokumen resmi dan wajahnya muncul sendiri di uang koin yang berada di luar tradisi Ptolemaic yang menyatakan bahwa pemimpin wanita dibawahkan oleh pemimpin laki-laki. Hal ini menghasilkan kelompok rahasia orang yang tidak termasuk dalam istana. Pemimpin dipimpin oleh Eunuch Pothinus yang menurunkan Ratu Mesir itu dari kekuasaan. Eunuch kemudian menjadikan Ptolemaios pemimpin pada tahun 48 sebelum Masehi. Ia mencoba untuk melakukan pemberontakan di sekitar Pelusium, tapi ia terpaksa melarikan diri dari Mesir dengan adiknya yang tersisa yang bernama Arsinoe. Selanjutnya pada tahun ke-49 sebelum Masehi, Cleopatra beserta bala tentaranya masih berjuang melawan Ptolemaios di dalam kota Alexandria. Ketika putra Pompeius yang bernama Gnaeus Pompeius datang meminta bala bantuan atas nama ayahnya. Julius Caesar pulang ke Italia dari medan perang di Gallia dengan menyeberangi sungai Robico pada bulan Januari 49 sebelum Masehi, sehingga membuat Pompeius dan para pendukungnya terpaksa menyingkir ke Yunani.
Pompei dibunuh oleh salah satu mantan opsirnya yang sekarang bekerja untuk Ptolemaic. Ia dipenggal di depan istri dan anaknya yang berada di kapal yang baru saja ia turun. Ptolemaios berpikir bahwa dengan ia telah memerintahkan kematian Pompei untuk menyenangkan Julius Caesar, hal ini adalah kesalahan Ptolemaios yang besar. Ketika Caesar tiba di Mesir 2 hari kemudian, Ptolemaios memberikan kepala Pompei. Caesar yang melihat hal ini sangat marah karena fakta bahwa walaupun ia musuh politik Caesar, Pompei adalah konsul Roma dan duda dari anak Julius Caesar, yaitu Julia. Ia mengambil kesempatan ini dan kembali ke istana dan bertemu dengan Caesar. Dipercaya bahwa Caesar terpesona dengan langkahnya dan Cleopatra menjadi kekasihnya. Selama 9 bulan setelah pertemuan pertama mereka, ia melahirkan bayi. Pada saat ini, Caesar meninggalkan rencananya untuk menggabungkan Mesir dan mendukung klaim Cleopatra atas tahta. Walaupun perbedaan umur Cleopatra dan Julius Caesar sekitar 30 tahun, Cleopatra dan Caesar menjadi kekasih selama Caesar berada di Mesir, yaitu pada tahun 49 sebelum Masehi sampai 47 sebelum Masehi. Mereka bertemu ketika Cleopatra berusia 21 tahun dan Caesar berusia 50 tahun. Pada tanggal 23 Juni tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan Ptolemaios Caesar atau disebut dengan Caesarion yang berarti Caesar kecil. Ia mengklaim Caesar sebagai ayahnya dan berharap untuk menjadikan anak itu sebagai ahli waris. Tetapi, Caesar menolak dan lebih memilih cucu lelakinya, yaitu Octavian. Caesarion dimaksudkan untuk mewarisi Mesir dan Romawi, menyatukan timur dan barat. Cleopatra dan Caesarion mengunjungi Roma pada tahun 47 sebelum Masehi sampai tahun 41 sebelum Masehi dan hadir ketika Caesar dibunuh pada tahun 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Sebelum atau sesudah pembunuhan, ia kembali ke Mesir. Ketika Ptolemaios meninggal karena kesehatannya memburuk, ia menjadikan Caesarion penerusnya. Selanjutnya pada tahun 42 sebelum Masehi, Mark Antony, salah satu orang yang berkuasa di Roma setelah kematian Kaisar, memanggil Cleopatra untuk bertemu di Tarsus untuk menjawab pertanyaan kesetiaannya. Ia tiba dan memikat Antony yang menyebabkan Antony menghabiskan musim dingin dengannya di Alexandria. Pada tanggal 25 Desember tahun 40 sebelum Masehi, ia melahirkan 2 anak yang bernama Alexander Helios dan Cleopatra Selena II. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 37 sebelum Masehi, Antony mengunjungi Alexandria sekali lagi untuk berperang dengan Partian. Ia memperbarui hubungannya dengan Ratu Mesir tersebut dan sejak saat itu Alexandria menjadi rumahnya. Ia menikahi Cleopatra menurut si ritus Mesir. Walaupun ia sedang berada pada waktu menikahi Octavia Minor, ia dan Cleopatra memiliki anak yang bernama Ptolemaios Philadelphus. Dengan donasi Alexandria pada tahun 34 sebelum Masehi dan juga serangan Antony atas Armenia, Cleopatra dan Caesarion dimahkotai sebagai wakil pemimpin Mesir dan Siprus. Alexander Helios menjadi pemimpin Armenia, Media, dan Parthia. Cleopatra Selena II menjadi pemimpin Cyrenaica dan Libya. Ptolemaios Philadelphus menjadi penguasa Phoenicia, Suriah, dan Sisilia. Cleopatra juga mendapat gelar Ratu atas Raja. Sikap Antony dipandang buruk oleh Romawi dan Octavian. Pada tahun 31 sebelum Masehi, pasukan Antony menghadapi serangan armada Romawi di pantai Actium. Dengan terjadinya pertempuran Actium, Octavian menyerang Mesir. Dengan tanpa pengungsi lain yang melarikan diri, Antony melakukan aksi bunuh diri dengan menusukkan pedangnya pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Oke, selanjutnya yang terakhir, kematian Cleopatra. Mark Antony bunuh diri yang menyebabkan Cleopatra juga bunuh diri. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal, tetapi menurut legenda, ia mengambil keputusan untuk bunuh diri setelah ia menyadari bahwa ia gagal mencapai tujuannya. Ia meninggal akibat membiarkan dirinya digigit oleh berbisa yang diselipkan ke dalam bakul berisi buah ara. Dalam detik terakhir kematiannya, ia menyatakan takdirnya sebagai dewi. Anaknya, yaitu Caesarion, mengklaim sebagai Pharaoh Mesir, tetapi Octavian menang lebih dulu. Caesarion ditangkap dan dieksekusi. Takdirnya dilaporkan dikunci oleh perkataan terkenal Octavian, yaitu 2 kaisar terlalu banyak. Hal ini mengakhiri garis Pharaoh Mesir. 3 anak dari Cleopatra dan Antony diampuni dan dibawa kembali ke Roma, dan mereka dirawat oleh istrinya Antony, yaitu Octavia Minor. Pelayan Cleopatra
Iris dan Charmion juga bunuh diri. Anak perempuan Antony Octavia diampuni dan juga anaknya yaitu Lullus Antonius. Anaknya yang tertua yaitu Marcus Antonius Antilius dibunuh ketika memohon untuk kehidupannya di Caesarium. Itu dia kisah dari Cleopatra. Gimana menurut kalian? So, jangan lupa untuk komen di bawah ya. See you guys in next video. Bye bye.